Hamdan wa syukru lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Hadirin salat Jumat, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kemudian kita merefleksikan kembali salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah dalam surat Al-Baqarah berfirman kepada manusia, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun," kata Allah. Fadhkuruni, maka ingatlah ni kepadaku, kata Allah kepada manusia. Adzkurukum, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah li kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini kalau kemudian kita melihat dalam bahasa Arab, ada dua fi'il di situ. Yang pertama fi'il amr dan yang kedua adalah fi'il nahi. Fi'il amr ada di dalam dua kata, fadhkuruni dan washkuruli, kata Allah. Dalam kaidah fikih ada al-aslu fil amri lil wujub. Asal mula dari fi'il amr adalah sebuah kewajiban. Jadi fadhkuruni, perintah ingat kepada Allah adalah sebuah kewajiban yang kemudian harus dinyata laksanakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ingat kepada Allah, zikrullah adalah salah satu wujud keimanan kita, wujud keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai balasan tentunya Allah akan membalas adzkurkum, kata Allah. Aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Jadi kalau kemudian kita berharap Allah akan senantiasa ingat kepada kita, maka jawabannya hanya kita harus selalu ingat kepada Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Sama, washkuruli al-aslu fil amri lil wujub. Asal mula dari fi'il amar adalah sebuah kewajiban. Maka perintah bersyukur ini, perintah selalu mengumandangkan rasa syukur kepada Allah, adalah sebuah perwujudan ketika kita mengaku sebagai hamba yang selalu ingat kepada Allah. Dan sebuah rasa syukur adalah rasa yang kemudian wajib selalu ditanamkan di dalam hati seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wala takfurun. Wala takfurun ini bentuk dari fi'il nahi. Al aslu fin nahi lit tahrim. Jadi barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sudah dipastikan dihukumi haram oleh Allah. Artinya tidak ada ruang-ruang yang kemudian memberikan kelonggaran kepada umat yang beriman kepada Allah untuk tidak bersyukur kepada Allah. Harus selalu bersyukur kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini sebetulnya kita bisa sedikit menarik bagaimana kemudian kita simpulkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita simpulkan dengan kehidupan yang selama ini kita jalani. Kadangkalanya kita berharap orang harus memperhatikan kita, orang harus kemudian selalu memberikan perhatian, orang harus selalu kemudian ingat kita. Tetapi kemudian apa yang kita dapatkan? Seringkali orang tersebut tidak selalu ingat kepada kita, atau bahkan kebaikan yang kita lakukan seyogyanya tidak berbalas dengan kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut juga kepada kita. Maka ayat ini sudah menggambarkan sebetulnya bahwa jikalau kita ingin kebaikan, maka yang perlu pertama kali kita lakukan adalah kita sebagai seorang hamba yang selalu ingat Allah,
senantiasa untuk kemudian berbuat kebaikan terlebih dahulu, baru kemudian kita menuntut hak-hak kebaikan kepada kita. Begitu juga kehidupan yang kemudian kita jalani selama ini. Hampir sebagian besar umat manusia, hampir seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini selalu berkeinginan, selalu punya cita-cita untuk mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendapatkan kesehatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kalanya keinginan yang kemudian kita selalu idam-idamkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak berbalas, tidak kemudian diberikan oleh Allah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kemudian ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa kita yang selalu bekerja sehari-hari tidak serta-merta kemudian diberikan rezeki oleh Allah yang banyak? Tidak serta-merta kemudian diberikan oleh Allah balasan yang setimpal seperti apa yang kemudian kita inginkan. Jawabannya ada dalam firman Allah juga, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dhamir him di sini kembali kepada jiwa kita. Bila Allah belum memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, maka kemungkinan ada yang salah dengan jiwa kita, kemungkinan ada yang salah dengan pribadi, atau kemungkinan ada yang salah dengan akidah kita. Maka sebelum kemudian kita minta yang lebih kepada Allah, yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan pribadi kita, bagaimana kemudian kita memperbaiki jiwa kita, bagaimana kemudian kita memperbaiki kualitas keimanan kita, baru kemudian kita berhak untuk berharap lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Hijriah, atau kita baru saja melewati tahun baru Hijriah, dimana kalau kemudian kita sering belajar sirah nabawiyah, sering belajar tentang pelajaran-pelajaran sejarah Nabi, maka tahun Hijriah ini adalah tahun yang dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak kemudian dari teman-teman kita atau bahkan kita yang menjadi bagian selalu melaksanakan, selalu memperingati tahun baru Hijriah sebagai hari besar Islam, tanpa kemudian kita mampu memunculkan hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa catatan yang kemudian kita bisa jadikan sebagai hikmah dari perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang pertama, hijrah adalah sebagai sebuah perjuangan untuk memperjuangkan agama yang kita yakini kebenarannya. Ini yang kemudian penting untuk kita laksanakan. Ini juga yang kemudian penting untuk kita perhatikan, bahwa hijrah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan karena persoalan politik, bukan karena persoalan yang lain, tetapi hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah senantiasa memperjuangkan agama Allah, senantiasa li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Ini hijrah yang kemudian perlu kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hijrah adalah sebuah upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana kemudian sejarah perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Terjadi mitsaqon ghalidho, atau terjadi perjanjian yang agung di situ antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin.
kaum Ansor selaku orang yang kemudian ditempati untuk berhijrah oleh Muhajirin mampu menerima orang-orang Muhajirin yang pada saat itu punya keyakinan dan punya ajaran yang berbeda dengan kaum Ansor atau antara kaum Ansor dan Muhajirin. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Kaum Ansor mampu menerima dengan lapang dada, mampu menerima dengan segenap jiwa mereka. Bahkan kemudian sebagai bentuk wujud nyata dukungan kaum Ansor kepada Muhajirin, kaum Ansor membangunkan masjid yang kemudian disebut dengan Masjid Nabawi hari ini. Itu adalah sebuah perwujudan kesatuan umat pada saat itu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka melalui konsepsi tahun baru Hijriah inilah kemudian perlu kita bersama-sama melihat kembali spirit perjuangan Rasulullah untuk kemudian bagaimana mempersatukan, bagaimana kemudian menyatukan umat yang dalam tanda kutip berbeda ajaran dan berbeda keyakinan dan berbeda kultur pada saat itu. Maka ini pula yang kemudian harus kita nyata laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita hari ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah hijrah adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia dan yang seyogyanya kemudian kita ikuti. Kalau kemudian kita melihat bagaimana sejarah Nabi sebetulnya, tanpa kemudian Nabi harus menerima perintah Allah, Nabi tergolong menjadi kaum-kaum bangsawan pada saat itu di umat jahiliyah atau di Mekah. Nabi menjadi salah satu orang yang terpandang dalam silsilah keluarganya. Tetapi kenapa kemudian Nabi mau untuk hijrah memimpin umatnya untuk pindah dari Mekah ke Madinah? Atau kenapa kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau kemudian untuk mengikuti perintah Allah dan diangkat menjadi Rasulullah? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Fa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini senantiasa kemudian dalam kehidupan biasa kita artikan sebagai salah satu ayat yang menunjukkan bahwa manusia adalah seorang pemimpin. Tetapi kalau kemudian kita sedikit membuka tafsir, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, adalah percakapan Allah dengan malaikat bahwa Allah sebetulnya ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah sendiri dalam beberapa kamus bahasa Arab diartikan sebagai orang yang di belakang atau wakilnya. Maka dalam percakapan itu sebetulnya Allah menegaskan bahwa Allah ingin menciptakan Khalifatullah fil ard atau wakilnya Allah di muka bumi ini yang akan membawa ajaran-ajaran Allah dan yang akan menjaga ajaran-ajaran Allah sehingga mampu terlaksanakan dalam kehidupan yang kita lakukan dan yang kemudian kita hadapi hari ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga sebetulnya menegaskan kepada kita bahwa Allah senantiasa menginginkan kita di muka bumi ini tidak hanya kemudian sebatas sebagai seorang manusia atau tidak hanya sebatas menjadi seorang hamba Allah belaka, tetapi Allah menginginkan kita untuk menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini, untuk menjaga agama-agama Allah, untuk menjaga kalimat-kalimat Allah, untuk menjaga bagaimana kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kemudian telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian disebut dengan spirit profetisme, spirit kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilimpahi berkah, keberkahan, tidak senantiasa keberkahan yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad hanya difungsikan untuk Nabi Muhammad saja. Tetapi bagaimana kemudian Nabi Muhammad memperlakukan umat-umatnya juga dengan penuh keberkahan. Ketika Nabi Muhammad dijamin masuk surga oleh Allah, tidak serta-merta Nabi Muhammad berpikiran bahwa
yang penting saya masuk surga. Tetapi Nabi Muhammad berpikir bagaimana sebanyak-banyaknya umat manusia ini mampu untuk mengikuti, mampu untuk kemudian melihat apa yang telah saya laksanakan dan mengikuti saya untuk masuk surga bersama-sama. Inilah yang kemudian seperlunya dan sepatutnya dilakukan oleh umat manusia hari ini, oleh seluruh umat Islam dan oleh seluruh umat yang kemudian mengaku beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, hijrah itu mempunyai hikmah mendatangkan rizki dan mendatangkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal ini juga kemudian bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat ke-74. Walladzina hajaru wajahatu fi sabilillahi walladzina awwan nasoru. Wan nasoru di sini diartikan oleh Allah tidak dalam kapasitas sebagai kaum Ansor, tetapi wan nasoru di sini diartikan oleh Allah bahwa orang yang kemudian menerima orang-orang hijrah, maka orang itu akan mendapatkan kedamaian, atau orang yang memberikan kedamaian kepada orang-orang Ansor atau kepada orang-orang Muhajirin, maka dijamin oleh Allah lahum maghfiratu wa rizqun karim, kata Allah. Jadi orang-orang yang memberikan kedamaian kepada orang yang berhijrah, orang-orang yang menyambut saudara-saudaranya yang berhijrah dengan tangan terbuka, dengan tangan yang kemudian selalu berlimpah keikhlasan, maka dijamin oleh Allah lahum maghfiratu wa rizqun karim, kata Allah. Dan mereka itulah yang kemudian akan memperoleh ampunan dan akan memperoleh rezeki. Ini pula yang kemudian perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian banyak saudara-saudara kita yang berhijrah dari luar pulau, banyak saudara-saudara kita yang berhijrah dari daerah, dan banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak berasal dari satu tempat yang sama dengan kita, atau dari satu provinsi yang sama dengan kita. Maka tentu semua perlu kita rangkul, perlu kemudian kita kedepankan rasa saling memiliki dan rasa saling memberi kedamaian kepada mereka, agar senantiasa keberkahan dan rahmat selalu mengalir kepada kita selaku hamba yang selalu ingat kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting kiranya dalam momentum yang kemudian penuh barokah ini senantiasa kita mengedepankan spirit hijrah yang selalu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, agar kita selalu mampu membawa bahwa Islam adalah agama yang damai, Islam adalah agama yang penuh rahmat, dan Islam adalah agama yang mampu menjawab semua problematika kehidupan di dunia ini. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam momentum atau di dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita senantiasa selalu melipat gandakan rasa syukur kita kepada Allah, selalu senantiasa melipat gandakan keimanan kita kepada Allah, dan selalu menancapkan keimanan ataupun rasa ingat dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat
wala qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar.